Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik-baik semua? Baik. Baik semua ya? Ya. Pada kesempatan kali ini, di masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan, ya rajin pakai masker, rajin cuci tangan, stay at home, dan makan makanan yang bergizi. Ya. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari persamaan linear satu variabel. Sebelum kita mulai, kita akan cek kehadirannya dulu, ya. Silakan ya, yang kameranya belum dibuka, silakan dibuka. Anya, ya, dengan Devira. Silakan dibuka. Naila Nuraini, ya. Apa mungkin ada gangguan? Dengan Irfan, silakan dibuka, ya, kameranya. Kemudian, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat, ya, karena menuntut ilmu itu sampai kita tua, sampai kita mati, ya. Kita harus menuntut ilmu terus supaya kita bisa membanggakan orang tua, ya. Karena menuntut ilmu itu kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Oke, seperti itu. Ya, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya adalah untuk peserta didik dapat menentukan persamaan linear satu variabel. Oke, silakan kalian lihat di slide, ya. Silakan kalian lihat dari slide. Saya akan menjelaskan yang ada di slide, ya. Kalian dengarkan saja dulu. Oke. Persamaan linear satu variabel. Tujuannya adalah melalui model problem based learning berbantuan LKPD, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan menghitung luas daerah persegi panjang dengan menggunakan persamaan linear satu variabel sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan dari berbagai sumber belajar. Kalian juga diharapkan disiplin, objektif, dan bertanggung jawab dalam bekerja sama dalam kelompok serta terampil dan percaya diri dalam mengkomunikasikan dalam bentuk laporan tertulis. Ya, oke. Next selanjutnya, ya, silakan kalian mengamati nanti ya LKPD yang sudah diberikan di grup WA. Ya, kalian bisa membacanya, LKPD-nya. Silakan kalian mengamati, membaca, dan menuliskan kembali cerita permasalahan yang akan diberikan berikut ini. Ya, silakan. Next. Nah, permasalahannya seperti ini nih. Paris mempunyai menara Eiffel. Kalian tahu Paris ya? Ikonnya adalah menara Eiffel. Kemudian dirancang oleh Alexander Eiffel untuk Pekan Raya Dunia tahun 1889. Menara Eiffel dengan tinggi 300 meter tersebut pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia selama beberapa tahun. Jakarta juga mempunyai menara yaitu Monumen Nasional atau Monas yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jika tinggi Monumen Nasional itu dikalikan 2 dan ditambah 36 meter, maka akan sama tingginya dengan menara Eiffel tersebut. Pertanyaannya, berapakah tinggi Monas atau Monumen Nasional? Ya, ini akan kita jawab nanti ya, di dalam LKPD ada. Silakan kalian memikirkannya dulu, silakan kalian berpikir dan bagaimana kira-kira penyelesaiannya menggunakan persamaan linear satu variabel. Oke? Ya. Silakan kalian berpikir dulu dan kita next dulu. Silakan next. Oke. Sebelum kita masuk ke mengerjakan LKPD, ya, kita akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya daftarnya sudah saya berikan di grup WA. Kalian tinggal bergabung saja. Silakan kalian bentuk dalam beberapa kelompok beranggotakan 4-5 orang dan persiapkan laptop kalian. Jika tidak ada HP juga boleh, HP Android ya. Kemudian kuota ya, kemudian literatur baik dari buku matematika dan bahan-bahan dari internet. Oke, silakan disiapkan dulu semuanya. Oke, silakan disiapkan. Saya tunggu ya. Oke, laptopnya, smartphone-nya sudah disiapkan. Oke, apakah sudah siap semua anak-anak sekalian? Anya sudah? Anya sudah? Sudah ya. Oke.
Irfan sudah? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, bagus. Yang lain, Elsa sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nabila sudah? Oke, Nabila sudah ya. Oke. Bagus. Sekarang kita next. Nah, tadi LKPD-nya sudah saya berikan. Perhatikan LKPD yang sudah saya berikan yang mana ya. Berikut ini LKPD-nya. Next. Oh ya, sebelum itu nanti LKPD yang sudah saya berikan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Berkelompok itu saling bertukar informasi ya. Saling bertukar informasi. Kalau secara daring bisa lewat grup WA kalian, saling bertukar informasi. Kalian mendapatkan jawaban seperti apa, temannya mendapatkan jawaban seperti apa, digabungkan ya, sehingga menghasilkan suatu jawaban yang baik seperti itu ya. Kemudian kalian berdiskusi dalam mengerjakan untuk menemukan penyelesaian dari LKPD yang diberikan seperti itu. Oke, apakah cukup jelas teman-teman sekalian perintahnya? Ya, Anya jelas ya? Irfan jelas? Anya jelas? Jelas ya? Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan LKPD-nya. Next, seperti ini. Silakan kalian mulai mengerjakan sekarang untuk LKPD-nya. Saya berikan waktu beberapa menit. Next, seperti ini. Kalian mencari informasi sebanyak mungkin ya, baik dari buku, baik dari internet. Ya, kalian ini sambil mengerjakan, sambil mendengarkan saya boleh. Oke. Next. Kemudian setiap anggota kelompok mengasosiasikan jawabannya dengan rekan kelompoknya. Ya, dengan rekan kelompoknya mengasosiasikan itu saling bertukar ya, bertukar jawaban sehingga menghasilkan jawaban yang baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, silakan kalau yang sudah ya, silakan masing-masing kelompok untuk menjelaskan dan mempresentasikan jawaban dan kelompok yang lain menanggapi. Kita akan coba deh. Nomor 1 tadi itu tentang permasalahan Monas. Ya, Monas tadi apakah ada yang sudah selesai? Next, seperti ini ya. Sebentar saya tampilkan dulu LKPD-nya seperti ini ya, secara sekilas yang mirip di yang sudah saya kirim. Kemudian next lagi. Oke, seperti ini. Ada beberapa soal nanti akan kita jawab. Next lagi. Ya, seperti ini dan hanya 3 slide ya. Next lagi. Ini dia LKPD nomor 1. Ya, nomor 1 tadi ceritanya sudah saya ceritakan ya. Saya persingkat saja seperti ini. Pada masa pemilihan Presiden Soekarno, jika tinggi Monumen Nasional dikalikan 2 dan ditambah 36 meter, maka akan sama dengan tinggi Menara Eiffel. Berapakah tinggi Monas? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Siapa yang ngomongnya sudah selesai? Coba, oh Irfan ya? Ya, kelompok Irfan. Silakan Irfan. Yang lain Misal, perhatikan ya. Sama dengan X. Ya. 2X tambah 36 sama dengan 300. Ya, benar. 2X sama dengan 300 kurang 36. Ya. 2X sama dengan 264. X sama dengan 264 per 2. Ya. X sama dengan 132 M. Jadi tinggi Monas 132 M. Oke, coba diperlihatkan jawabannya ke kamera, Irfan. Ya, lebih dekat lagi jawabannya ke kamera, deketin lagi. Ya, agak ke atas, Irfan, ke atas lagi, terus ke atas. Ya, oke. Kita tunggu tanggapan yang lain dulu. Bagaimana tanggapan yang lain? Apakah sepakat atau ada pendapat yang berbeda? Bagaimana? Untuk kelompok yang lain, silakan. Untuk kelompok Elsa, kelompok Anya, setuju? Coba. Setuju ya? Sepertinya sama ya? Untuk kelompok Elsa gimana? Setuju, Pak. Setuju. Oke, sebelum kita cek jawaban Irfan benar atau salah ya. Kita akan cek. Oke. Bisa di next dulu.
slide-nya. Oke. Kelompok lain tadi sudah setuju ya. Silakan kalian menanggapi tadi sudah. Kemudian next lagi. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Kita akan mengkonfirmasi jawaban Irfan, apakah benar atau salah, ya. Kenapa? Supaya kalian tahu jawaban, mungkin ada kelompok Irfan atau kelompok yang lain jawabannya berbeda, ya. Nah, kesalahannya di mana kalian bisa mengetahuinya. Perhatikan penjelasan saya berikut ini, ya. Silakan perhatikan penjelasan saya berikut ini. Tadi itu kan tingginya tinggi Monas dikalikan 2 ya. Berarti Monasnya adalah X. Monas itu kita misalkan X. Nah, tinggi Monasnya dikalikan 2, berarti X dikali 2, berarti 2X. Kemudian ditambah 36. Ditambah 36 hasilnya sama dengan tinggi Menara Eiffel. Tinggi Menara Eiffel tadi berapa? 300 ya. Nah, tinggi Menara Eiffel tadi 300. Sehingga untuk menghitung X-nya adalah 2X sama dengan 300, 36-nya pindah menjadi di sini tambah plus pindah menjadi kurang. Sehingga 2X sama dengan 300 dikurang 36 yaitu 264. Lalu X-nya ini kan perkalian pindah menjadi pembagian. 264 kita bagi dengan 2. Sehingga X-nya sama dengan 132. Jadi tinggi Monas adalah 132. Jawaban Irfan tadi benar ya? 132 berarti ya? Ya Irfan, jawabanmu itu ya tadi ya? Ya, jadi seperti itu jawabannya anak-anak sekalian. Oke, apakah bisa dipahami? Gimana? Yang lain, apakah bisa dipahami? Bisa. Ya, alhamdulillah. Kalian pintar-pintar semua ya. Kalian harus bisa ya. Kalau tidak bisa silakan tanya. Oke, sekarang kita next ke LKPD nomor berikutnya. Silakan. Next. Ini dia. Nomor 2A. Silakan kalian lihat di LKPD nomor 2A. Kita akan baca. 2 kali sebuah bilangan dikurangi 15 adalah 117. Nah, misalkan bilangan itu X. Misalkan bilangan itu X, tentukan bilangan tersebut. Ya. Sebenarnya tidak harus X ya. Variabel itu mau huruf berapapun bisa. Ya. Oke, silakan nomor 2A. Kelompok siapa yang ingin menjawab? Silakan. Ya Nana. Wah, kelompok Irfan. Kelompok Irfan 2X kurang 15 kurang sama 15. dengan 117. Ya. 2X sama dengan 117 tambah 15. 2X sama dengan 132. Ya. X sama dengan 132 per 2. Ya. X sama dengan 66. Oke. Sebelum kita bahas jawabannya benar atau salah, kita tunggu tanggapan yang lain. Silakan di next. Tanggapan yang lain seperti apa? Apakah setuju atau ada jawaban yang lain? Silakan kelompok yang lain, apakah setuju? Kelompok Vivi, kelompok Kesia, kelompok Nabila, kelompok Irfan, kelompok Cika, silakan. Apakah ada jawaban lain? Setuju ya? Oke. Setuju. Berarti sebagian besar hampir sama jawabannya berarti ya. Kita akan mengkonfirmasi jawaban dari Irfan tadi. Kita akan konfirmasi. Tolong di back soalnya tadi. Ya. 2 kali sebuah bilangan dikurangi 15. Ya, bilangannya itu X. Berarti 2X kan? 2X lagi karena 2 kali sebuah bilangan dikurangi 15 sama dengan 117. Berapa kan nilai X? Berarti 2X sama dengan 117. Ini kan dikurangi 15 menjadi ditambah karena dia pindah ruas. Ya, karena dia pindah ke sini. Berarti ini 2X sama dengan 132. Maka X sama dengan 132 per 2. Maka X sama dengan 132 dibagi 2 itu 66 ya. 66. Jadi X-nya adalah 66. Oke.
Jadi benar tadi jawabannya ya, anak sekalian. Benar ya? Oke. Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Kita lanjut ke soal 2B. Kita baca dulu soal 2B. Kalian perhatikan di HP kalian itu ARKPD-nya 2B. Suatu persegi panjang, panjangnya 3 cm lebih panjang dari lebarnya dan kelilingnya 30 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Oke, silakan yang ingin. Ya, ini siapa nih? Elsa ya? Elsa ya? Oke. Ya, Elsa, silakan Elsa. misalnya lebar sama dengan A, maka panjang sama dengan A tambah 3. 2P tambah 2L sama dengan K. 2 buka kurung A tambah 3 tutup kurung tambah 2A sama dengan 30. 2A tambah B tambah 2A sama dengan 30. 4A tambah 30 kurang 6. 4A sama dengan 24. A sama dengan 24 per 4. A sama dengan 6. L sama dengan A sama dengan 6. P sama dengan A tambah 3 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. L sama dengan P titik L sama P dengan dikali L. 9. Itu P dikali L ya? P titik L Ya. itu kali kan? Ya, Ya dibaca P kali. kali L. P kali L sama dengan 9 kali 6 sama dengan 54 cm. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan yang lain menanggapi bagaimana? Oke, silakan. Apakah sama untuk yang lain? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Sama, Pak. Ya. Kalau begitu, kita akan mengkonfirmasi jawaban dari 2B. Oke, silakan. Oke, silakan di back. Tadi ya konfirmasi jawaban ya. Di back dulu, kita baca soalnya. Suatu persegi panjang, panjangnya 3 cm lebih panjang dari lebarnya. Panjangnya 3 cm lebih panjang dari lebarnya. Berarti panjangnya itu adalah misalnya lebar itu A ya. Tadi lebar itu misal lebar itu sama dengan A. Nah, panjangnya berarti karena 3 cm lebih panjang dari lebarnya berarti A tambah 3. Kita tahu rumus untuk mencari ini keliling ya? Ya, rumus nyari keliling kan 2 dikali P ditambah 2 dikali L sama dengan keliling. Kelilingnya kan 30. Berarti 2 dikali A tambah 3 ditambah 2. Ini P-nya A tambah 3 ya, A tambah 3. L-nya itu ganti A sama dengan K-nya 30. Nah, sehingga 2 dikali A itu 2A ditambah 2 dikali 3 6, 2 dikali A 2A tambah 2A sama dengan 30. 2A ditambah 2A. 2A ditambah 2A sama dengan 4A. 30 dikurang 6. Berarti 4A sama dengan 24. Jadi A-nya adalah 24 dibagi 4. Maka A-nya adalah 6. Ya, A-nya adalah 6. Lalu bagaimanakah untuk L-nya ya? Untuk L-nya berarti 6 ya. Berarti ini adalah lebar. Kemudian panjangnya adalah A tambah 3. Berarti sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Maka luasnya adalah panjang kali lebar sama dengan 9 dikali 6, berarti sama dengan 54. Oke. Sampai di sini bisa dipahami anak sekalian? Paham ya? Oke. Bagus kalau bisa dipahami. Sekarang kita next untuk soal
berpikir tingkat tinggi. Saya akan bacakan. Kalian perhatikan. Sepotong kawat yang panjangnya 196 cm dibentuk menjadi kerangka balok. Panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut 5x plus 3, 4x dikurang 2, dan x dikurang 2. Hitunglah panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. Silakan, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa nggak? Ayo, kelompoknya Anya. Kelompoknya Iya, sudah. Pak. Oh ya, mau Ya. jawab? Dik sama dengan balok dengan P sama dengan 5 kali tambah 3, L sama dengan 4 kali min 2, T sama dengan kali X min 2. Ditanya sama dengan panjang, lebar, tinggi, dan volume. Jawabannya 4P tambah 4L tambah 4T sama dengan 196. 4 buka kurung 5 kali tambah 3 tutup kurung tambah 4 buka kurung 4 kali min 2 tutup kurung tambah 4 buka kurung X min 2 tutup kurung sama dengan 196. Ya. 20x tambah 12 tambah 16 kali min 8 tambah 4 kali min Tambah 8 4x ya. Itu 4x yang kali apa X? tambah 4x ya. 4x Dikurang min 8 sama dengan 196. 40 kali min 4 sama 40x. dengan 40x. 40x min 4 sama dengan 196. 40x sama dengan 196 tambah 4. 40x sama dengan 200. X sama dengan 200 per 40. X sama dengan 5. Ya. Jadi P sama dengan 5 kali tambah 3 sama 5x dengan 5. tambah 3 ya. 5x tambah 3 sama Ya. dengan 5 buka kurung 5 tutup kurung tambah 3 sama dengan 28. Ya. L sama dengan 4x min 2 sama dengan 4 buka kurung 5 tutup kurung min 2 sama dengan 18. T sama dengan x min 2 sama dengan 5 min 2 sama dengan 3. Volume sama dengan P titik T Ya. sama dengan 28 titik 18 titik 3. Dikali sama ya dengan titik itu ya. Ya, sama dengan 1512 cm pangkat 2, pangkat 3. Pangkat 3. Ya. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Silakan. Yang ingin menanggapi atau jawabannya sama? Irfan gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Oke, di next kita akan mengkonfirmasi jawabannya karena ini berpikir tingkat tinggi. Kalian harus konsentrasi memperhatikan. Siapa tahu jawaban kalian ada kesalahan, biar kalian tahu ya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sekarang nomor 4, pertanyaannya kita back dulu slide-nya. Pertanyaannya tadi adalah sepotong kawat panjangnya 196 dibentuk menjadi kerangka balok. P nomor 4 ya, ini nomor 4. P-nya itu 5x plus 3, kemudian L-nya itu 4x dikurang 2, kemudian T-nya itu x dikurang 2. Lalu total panjang keseluruhan, total kawat tadi itu kan 196. Kita akan mencari panjang, lebar, dan tingginya. Kita akan cari x dulu. Caranya gimana? Dalam balok, kita tahu balok itu kan punya, ini balok ya, balok mempunyai panjangnya ada 4, yang ini panjang, lebarnya juga ada 4, nih yang lebar, tingginya juga ada 4, jadi ada 4 semua, karena total rusuknya kan ada 12, berarti 4 panjang, ya 4 dikali panjang ditambah 4 dikali lebar ditambah 4 dikali tinggi, itu hasilnya sama dengan 196, karena total dari panjang kawat tersebut ya. Kemudian 4P, P-nya kita ganti dengan 5x plus 3.
Kemudian L-nya kita ganti juga dengan 4X min 2. Kemudian T-nya juga kita ganti dengan X min 2 sama dengan 196. Dan ini pakai sifat distributif. Distributif itu ini anak, ini kali ini 4 kali 5, 4 kali 3 gitu ya. Berarti 20X ditambah 12. Yang ini juga sama, 4 kali 4X, 4 kali min 2. Kemudian ini juga sama, 4 kali X, 4 kali min 2. Oke. Sampai di sini kita lihat X-nya. Lihat, 20X ditambah 16X, itu berarti 36. 36X ditambah 4X. Ingat, yang bisa ditambah yang punya X aja, yang variabelnya sama, yang sejenis. Berarti ini 40X. Yang konstanta yang tidak punya variabel kita hitung 12 dikurang 8 itu 4, 4 dikurang 8 itu min 4. Ini salah nulis. Oke. Kemudian ini berarti 196. Berarti 40X sama dengan 196 ditambah 4. Kan ini pindah ya. Berarti 40X sama dengan 200. Berarti X sama dengan 200 dibagi 40. Maka X sama dengan 5. X-nya 5. Lalu kemudian kita, ini belum selesai, kita cari masing-masing. Kita lihat di sini ya. Ini gambarnya saya hapus dulu biar cukup. X-nya tadi 5, berarti di sini 5 dikali 5 ditambah 3. Berarti yang ini 4 dikali 5 dikurang 2. Berarti di sini 5 dikurang 2 ya. Berarti ini hasilnya adalah 28. Ini hasilnya adalah 20. Kemudian 20 dikurang 2, 18 ya. Ini hasilnya 3. Nah, setelah itu kita sudah tahu nih panjang, lebar, tinggi. Berarti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 28 dikali 18 dikali 3. Hasilnya adalah 1512 cm pangkat 3. Oke, bagaimana? Apakah bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa? Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke soal terakhir. Ya, menyimpulkan. Kita akan menyimpulkan. Saya akan baca dulu. Silakan kalian pelajari materi selanjutnya mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, di back. Bukan yang ini menyimpulkan. Nah, ini setelah berdiskusi silakan kalian menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari untuk hari ini. Silakan yang bisa menyimpulkan. Siapa? Oh, Elsa. Ya, Elsa silakan Siapa? menunjukkan. Nomor 5 ya, Pak. Ya, Persamaan linear satu variabel yaitu kalimat pembuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel yakni sama dengan A, X tambah B sama dengan 0. ya. Oke, jadi seperti itu ya kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh Elsa ya. Pengertian dari persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang memuat hanya satu variabel dan berpangkat 1. Bentuknya adalah AX plus B sama dengan 0. Jadi untuk hari ini refleksinya adalah yang kita pelajari hari ini apa Elsa tadi? Kita mempelajari apa saja? Yaitu persamaan linear satu Persamaan variabel. dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita belajar contoh-contohnya soal-soal cerita ya. Itu untuk refleksinya. Oke, sekarang perhatikan lagi slide-nya. Pembahasan kita mengenai persamaan linear satu variabel dan sudah disimpulkan tadi oleh teman kalian ya. Oke, sebelum kita tutup ya, apakah pembelajaran hari ini bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Bisa. Sudah ya, alhamdulillah. Adakah pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Enggak. Cukup Nggak ya? ada, Pak. Ya, oke. Kalau begitu, kita akan tutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, Ya, sekali lagi pada masa pandemi ini kita harus tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Ya, kalian tetap jaga kesehatan, rajin makan makanan bergizi, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan stay at home dan tidak berkerumun. Ya. Lalu apa materi untuk
pelajaran berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita lihat di slide, yaitu kita akan mempelajari tentang, silakan kalian pelajari materi selanjutnya mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, kalau tadi kan kita persamaan, kalau sekarang pertidaksamaan. Untuk selanjutnya untuk pertidaksamaan linier satu variabel. Itu maksudnya ada lebih dari, kurang dari, ya. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Marilah kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Fajar akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan di lift.